wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Dwiana Rahmawati berserta dengan kelompok kami yaitu Ibu Suhartini dan Ibu Nadaratul Awalin. Hai. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu praktek coaching. Selamat menyaksikan. Tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Assalamualaikum Frida. Waalaikumsalam Bu Uli. Iya, selamat siang juga. Selamat siang. Iya, ketemu lagi kita di hari ini ya. Iya. Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Hari ini nanti Bu Frida akan melakukan praktek coaching ya. Nah, nanti sebelum Bu Frida melakukan praktek coaching, ada beberapa hal yang bisa saya ketahui. Boleh ya, ngobrol sebentar ya? Boleh sekali Bu Oke, iya. Nanti ketika praktek coaching, Bu Frida, saya akan menjadi pesertanya Bu Frida. Nanti saya akan melihat bagaimana Bu Frida melakukan proses coaching dengan menggunakan alur kita ya. Nanti ada tujuannya, ada identifikasi, ada rencana aksi dan ada tanggung jawabnya di situ ya. Kemudian kompetensi coaching itu kan ada 3 ya. Iya. Ada desain, keberadaan penuh, kemudian ada mendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari 3 kompetensi tadi, Bu Frida ingin mengembangkan yang mana Bu hari ini? Ya, terima kasih Bu Uli untuk proses coaching pada kesempatan ini. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya terkait dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, kompetensi yang dikembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, Bu. Itu nanti saya spesifiknya juga di situ ya nanti untuk mengetahui perkembangannya. Kemudian indikator ketercapaiannya apa dari pengembangan itu nanti? Iya. Dari siapa? Menurut saya untuk ketercapaian nanti yang pertama tentu saja coaching yang akan saya lakukan itu sesuai dengan alur kita. Kemudian yang kedua dengan pertanyaan berbobot yang saya ajukan, saya mengharap nanti coaching saya bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapi. Oke, berarti ada 2 indikator nanti ya. Yang pertama percakapannya sesuai dengan alur kita, dan yang kedua nanti dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari kita, si coach akan menemukan solusi dari permasalahan sendiri. Seperti itu Bu Frida? Iya, betul sekali Bu Uli. Oke, terima kasih. Terus ada dari Bob, semoga kegiatan coaching itu berjalan lancar ya. Amin. Terima kasih. Lihat di sebelah sana. Iya. Terima kasih Bu Frida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, tapi ada sedikit yang ingin saya sampaikan ke dalam video. Baik, kegiatan kita coaching kali ini di Bu ini mohon maaf, nanti kita rekam karena nanti untuk keperluan penilaian. Tapi tenang saja, nanti untuk videonya hanya kita yang bisa melihat dan juga fasilitator. Apakah itu benar? Assalamualaikum. Monggo. Terima kasih Bu Artini. Moga-moga bisa dilanjutkan bagaimana kegagalan apakah yang mendera Bu Artini saat ini. Jadi gini begini, ada satu murid saya. Jadi anak itu setiap kali masuk sekolah atau berangkat ke sekolah itu terkadang dia punya mood untuk belajar, terkadang tidak. Jadi kadang suatu hari dia mau masuk ke kelas, bermain dan belajar dengan anak-anak dengan enjoy, tapi suatu hari lagi terkadang dia hanya mondar-mandir di luar, terus lihat kelas sana, hanya bermain di halaman, tidak mau masuk kelas. Baik, berarti untuk tujuan coaching kita pada kesempatan ini terkait dengan murid Bu Hartini yang pelajaran karena bersifat moody, jadi dia kadang-kadang senang, kadang-kadang tidak, kadang-kadang gampang jenuh, seperti itu. Betul Bu Hartini? Iya, seperti itu begitu. Nah, anak yang seperti itu apakah hanya satu atau udah beberapa anak di kelas Bu Hartini? Kalau di kelas saya hanya satu begitu. Jadi yang lain itu alhamdulillah sekali. Kalau waktunya masuk anak-anak tuh selalu saya tanya, gimana katanya anak hari ini tuh selalu mengungkapkan kebahagiaannya, senang, terus ada yang sehat, baik itu. Tapi kalau anak itu diceritanya kadang dia hanya bengong saja tanpa ada ekspresi. Seperti itu. Nah, kalau selama ini Bu Hartini telah melakukan hal-hal apa untuk mengajak si murid tadi belajar? Ya, di awal-awal tahun ajaran baru itu kan saya pikir ya namanya anak kan besok pasti mau kan seperti itu pada saat saya
saya menemui anak tersebut, saya ajak ngobrol gitu, terkadang anaknya tuh menjawabnya tuh seperti bingung gitu. Jadi kalau tanya mas kenapa toh kok nggak mau masuk kelas, itu hanya gini, kadang pengen main, dan jawabnya seperti itu singkat tanpa ekspresi kadang mudah. Jadi saya bingung ini anaknya gimana sih. Kalau masih awal tahun ajaran baru kan kita belum bisa memaksa gitu, karena keinginan anak pada saat itu mungkin kan masih pengen ya sekolah ya urus seragam kayak gitu gitu. Tapi kan kadang ketika mau diajak masuk ke kelas dia kurang suka atau gimana, mungkin kurang nyaman atau gimana ya, kurang tahu, masih belum menemukan jawabannya. Berarti dari jawaban berarti ini mungkin tadi selain dia itu tidak fokus dalam pembelajaran, masalah komunikasi juga bermasalah ya? Mungkin tidak, karena ketika ditanya tuh dia tanpa ekspresi kayak anak bingung gitu loh. Nah, kalau kesehariannya bagaimana dengan teman-temannya yang lain? Apakah dia bisa bersosialisasi atau seperti apa? Pada saat jam istirahat, anak itu juga bermain dengan temannya, tapi kadang dia hanya menyendiri. Kadang hanya bermain sendiri gitu, di dekati temannya dia tidak mau, pengen main sendiri. Tapi ketika nggak tahu ada apa gitu muncul penginan dia mau bermain dengan teman, berbagi dengan teman, terus ngapain beraktivitas bermain dengan teman itu enjoy. Itu Seperti itu. Lalu bagaimana aktivitas ketika pembelajaran itu, ketika teman-teman mengerjakan itu apa yang dilakukan anak tersebut? pada saat dia mood belajar, dia mengerjakan dengan bagus, mewarnai sampai selesai dengan warna yang bagus tanpa ada menggambarkan ada yang melewati batas atau tidak, dia bagus pekerjaannya. Mengerjakan yang lain membuat bentuk dia juga bisa melakukan tugasnya itu sebenarnya dia bisa, cuma untuk mendapatkan moodnya itu loh yang sulit sekali. Berarti tidak ada permasalahan tentang kognisinya anak, Iya. tapi bagaimana untuk menumbuhkan minat seperti itu gitu. Nah, selama ini berarti ini sudah ada komunikasi dengan orang tua. Iya, sudah berbicara. Udah kan ketika waktu orang tuanya menyebut mama saya sampaikan sedikit yang saya sampaikan tentang panggilan saya, kenapa kok kalau sekolah ini kalau masuk sekolah kadang mau masuk kelas kadang tidak mau. Tapi jawaban orang tuanya sebutannya mama itu mau buat ini, kalau di rumah juga seperti itu, kalau di mandi juga istilahnya gimana kesak karpe diwe gitu. Jadi anaknya tuh pengennya tuh tidak dipaksa, tidak di keras gitu. Tapi kalau tidak dikeras, anaknya juga tidak mengerjakan. Itu tidak. Kalau selama ini pemahaman buat ini, apa yang diminati anak tersebut ketika belajar? Sebenarnya minatnya anak itu ada untuk belajar. Tapi yang saya kejar itu untuk mendapatkan moodnya itu. Nah, padahal setiap pagi itu saya selalu bertanya, apa kabarmu hari ini? Supaya saya tahu kondisi dia ketika berangkat sekolah itu, apakah dia sedang bersedih atau mungkin sakit atau mungkin dia sedang dalam keadaan bahagia sehingga nanti pasti masuk kelas gitu. Jadi dia sendiri itu sebenarnya kalau mood dia fine-fine saja seperti murid yang lain, tetapi bagaimana menghadirkan rasa senang dia ketika belajar seperti itu gitu. Nah, kalau selama ini apakah yang dilakukan anak tersebut itu berpengaruh dengan teman-temannya yang lain? Sejauh ini tidak terlalu berbeda, karena melihat Mas Akbar ini muter-muter sendiri itu yang lain cuman paling komennya Akbar aku nggak mau masuk kelas, cuma seperti itu. Tapi ketika nanti anaknya sudah mau masuk kelas, sebenarnya dia sudah istilahnya bergabung dengan mereka semua. Nah, untuk mau masuk kelasnya itu lebih berbeda. Saya belum menemukan sudah pernah mencoba, dan kan memang tidak setiap hari tidak masuk kelas sebenarnya. Jadi setiap hari masuk, kadang dia mau masuk kelas, kadang kan berbeda. Ketika saya menemukan dia moodnya masuk kelas, di situ saya beri seperti penyemangat. Alhamdulillah, Mas Akbar hari ini masuk kelas dengan senang hati. Nanti belajar ya seperti itu. Saya mengunggah kata-kata supaya anaknya itu merasa dia dibutuhkan di kelas. Biar merasa dia itu punya kebanggaan tersendiri. Mas Akbar loh, soalnya bagus. Masuk kelas sih Mas Akbar yuk, supaya nanti belajar Mas Akbar pulang nanti bisa cerita ke
mewarna gitu tidak untuk TK. Jadi kadang-kadang kadang mungkin dia seperti melihat dulu belajar apa sih, kadang seperti itu Bu. Nanti kalau dia tidak tertarik dia pergi. Nah, padahal di dalam kelas itu selalu ada kebebasan untuk memilih pembelajaran. Dia mungkin mindsetnya mungkin di dalam kelas itu disuruh begini, padahal sebenarnya tidak. Kalau di dalam kelas kan ada 3 kegiatan atau beberapa kegiatan, anak boleh memilih. Dan nggak tahu kenapa anaknya tuh selalu punya mindset pengennya maksud tuh warna, sudah pakaian dari rumah sendiri. Gitu. Lalu apa yang diberikan berarti itu saat ini? Bagi saya ketika anaknya mau masuk itu gimana nih? Ada memori indah sehingga besok dia itu pengen lagi masuk kelas. Karena yang lain pun pengalaman kan ketika masuk kelas itu di dalam enjoy bahagia. Ketika orang ditanya apakah anak-anak ini belajarnya bahagia, senang, anak-anak semua menjawab senang Bu, besok lagi Bu, seperti itu. Nah, anak ini yang kadang tidak menjawab seperti teman-temannya. Kalau menurut berarti ini yang bisa berarti ini berikan kepada anak itu supaya mengajak dia senang itu apa berarti? Kalau dengan melihat tadi pada berarti. Saya dekati nggih Bu nggih, saya ajak Mas hari ini sebenarnya Mas apa yang belajar apa sih? Saya tanya, saya gali keinginannya supaya nanti keinginan dia itu tercapai dan dia mau masuk kelas. Jadi misalkan Mas aku hari ini belajar apa toh? Aku pengen mewarna apa? Misalkan dia suka binatang apa? Saya buatkan. Saya kan suka gambar ya, saya gambarkan dan anaknya suka lihat buat dia ngomong. Misalkan suka strawberry, saya gambarkan strawberry. Jadi saya pancing supaya dia tertarik. Nah setelah terpancing dia tertarik akhirnya dia mau masuk kelas. Tapi yang saya tidak bisa setiap hari seperti itu karena nanti yang teman-teman yang lain otomatis tidak terkabung deh. Kalau misalkan hanya membujuk dia setiap hari untuk masuk kelas itu kadang kendala juga berbeda. Karena satu kelas kan satu guru, sedangkan gurunya kan tidak hanya Mas Akbar, yang lain juga menunggu. Kalau saya membujuk Mas Akbar lebih dari 5-10 menit kan yang lain nanti ketinggalan waktu berdoa waktunya kan agak tergeser waktu. Kalau misalkan begini Bu, buat ini kan tadi menyiapkan kertas, kemudian dia mewarnai. Apakah setelah itu dia mau masuk kelas? Iya. Dengan kerjaan seperti itu kadang dia merasa ada ketertarikan dan mewarna. Padahal di dalam itu juga senang Bu, yang mewarna diam, tidak mengganggu temannya juga. Setelah itu dikasih pekerjaan lain, saya suruh milih lagi. Setelah mewarna, Mas Akbar pengen belajar apa nih? Gitu. Terus dia kan ada beberapa pilihan ya, dia milih ini. Sebenarnya setelah itu enjoy. Berarti seperti perlu ada pemanasan. Iya, ya? ada seperti Penarik. perangsang. Ya, perangsang gitu ya. Iya. Nah, kalau misalkan berarti ini selama ini apa namanya untuk mensiasati supaya Mas Akbar ini tetap mau masuk, tapi juga tidak mengganggu teman-teman yang lain terkait dengan tadi minatnya mewarnai. Kira-kira apa yang ingin berarti dikembangkan di situ? Saya ingin Mas Akbar itu yang ingin saya kembangkan dari Mas Akbar itu mungkin nggak hanya sekedar ribet atau ujian, tapi memberikan penyemangat seperti tadi, penyemangat Mas Akbar supaya masuk kelas. Hal-hal yang menarik yang akan saya akan membuat hal-hal menarik supaya Mas Akbar mau masuk kelas. Seperti tadi pilihan pembelajaran yang ingin dikerjakan supaya dia moodnya keluar. Nah setelah itu baru nanti akan ada misalkan seperti tadi penawaran-penawaran yang tadi pembelajaran yang ini. Itu kalau dia sudah mau masuk. Nah sebelumnya tadi kan dia perlu ada rangsangan. Iya. Nah tadi Bu Hartini menyampaikan kalau misalkan membujuk Mas Akbar dari teman-teman yang lain, akhirnya akan ini kasihan. Nah menurut Bu Hartini bagaimana mensiasatinya supaya nanti tetap teman-teman jalan pembelajarannya karena hanya satu guru, satu kelas, kemudian Mas Akbar juga ada rangsangan dia untuk masuk dengan apa yang dia sukai. Apa Bu Hartini yang disiapkan? Awalnya saya ajak anaknya masuk dulu. Misalkan dia nggak mau, saya biarkan dulu di luar. Nanti setelah anak-anak sudah mendapatkan fokus belajarnya, sudah mengerti pembelajaran, baru saya menemui Mas Akbar di luar untuk mengajak masuk kelas. Dengan bukan tujuan ya, dengan tadi rangsangan supaya dia mau masuk kelas. Jadi kalau selama ini tadi hal-hal apa saja yang sudah tadi Bu Hartini lakukan ya? Yang pertama tadi sebenarnya sudah personal, sudah pendekatan, kemudian komunikasi dengan orang tua
Dini, menurut Bu Dini nanti langkah-langkah konkretnya untuk menyelesaikan masalah Mas Akbar itu seperti apa? Pengennya nanti ke depan gitu juga saya ingin bekerja sama dengan kepala sekolah juga selaku pimpinan lembaga nih, selaku apa nih pemberi mandat juga untuk menyampaikan keluhan saya ini supaya nanti juga ditindaklanjuti ke kepala sekolah supaya kepala sekolah juga besok kalau kepala saya itu ternyata ada satu anak yang bermasalah itu apa nih mood belajar. Nanti setelah itu saya akan juga menemui kedua orang tua atau salah satu orang tua. Selain seperti yang saya sampaikan tadi, perlu adanya sepertinya harus ada pendekatan lagi kepada orang tua supaya nanti ke depan juga Mas Akbar tidak harus dibujuk untuk masuk ke kelas, tapi anaknya sudah dengan senang hati mau masuk ke kelas. Ya, baik. Jadi sudah ada alur yang ingin Bu Dini nanti sampaikan terkait dengan nanti menghadap guru kepala sekolah, kemudian berhadapan dengan orang tua, kepada anaknya. Terus yang saya tanyakan, selama ini untuk forum dengan orang tua, apakah sudah berjalan dengan lancar? Misalkan ada parenting misalnya. Kalau parenting sudah ada, terkadang kalau ada undangan beliaunya tidak hadir. Alasannya jualan, tidak bisa mendapatkan, sehingga mungkin dari parenting itu mungkin belum tersampaikan sasaran. Nah, kalau seperti itu berarti memang beliau itu secara ilmu parentingnya belum dapat kan seperti itu. Tapi langkah konkretnya Bu Dini bagaimana untuk menindaklanjuti hal tersebut? Jadi saya akan melakukan kunjungan dulu ke rumah, karena kalau hanya komunikasi di sekolah ketika jemput kan hanya sedikit ya. Kalau kita kunjungan itu kan pendekatannya mungkin lebih dekat sekali juga, kemudian mungkin lebih apa nih kekeluargaan sama penyelesaiannya mungkin akan menemukan solusinya di situ. Betul sekali ya Bu ya, karena ketika apa namanya hubungan formal tidak bisa bebas untuk menyampaikan, tapi ketika sudah kekeluargaan biasanya lebih mudah untuk menyampaikan permasalahan. Nah, mungkin ketika jenengan sudah mempunyai alur ini seperti itu, yang ingin jenengan apa namanya dapatkan atau hasilkan nanti seperti apa Bu? Tujuan goalnya nanti seperti apa? Goal yang saya harapkan adalah Mas Akbar bersemangat masuk kelas, belajar, mengasah apa yang menjadi bakat belajarnya. Karena setiap anak punya bakat berbeda, beda. Tidak hanya menggambar mungkin, sebenarnya dia punya bakat yang lain. Setiap berhitung, setiap belajar apapun sebenarnya dia bisa. Nah, itu yang ingin saya angkat. Jadi selain membuat Mas Akbar kembali ke kelas dengan semangat, dengan bahagia dan senang hati, juga menghidupkan semangat belajarnya itu dengan hasil karya yang akan dia hasilkan. Ya, luar biasa ya Bu Dini ya, sangat ini ya apa namanya terhadap anak-anak itu sangat konsen sekali ya, karena mungkin memang jenjang TK kan ya harus satu persatu paham terkait dengan siswanya. Nah sekarang Bu Dini kapan dengan akan melaksanakan ini? Mungkin nanti insya Allah minggu depan kalau sudah ada waktu longgar saya akan berkunjung ke rumah Mas Akbar. Berarti ya mana saja nanti yang akan dilakukan terkait dengan kegiatan ini. Saya akan melibatkan kepala sekolah lagi, selain mohon dukungan juga keterlibatan beliau, karena beliau sebagai pemimpin sekolah punya peran penting. Pelibatan beliau itu otomatis nanti orang tua dari murid itu kan lebih mempunyai perhatian. Ya, berarti kan putranya yang sekolah di tempat saya itu benar-benar mendapatkan perhatian supaya ke depan Mas Akbarnya menjadi anak yang lebih baik atau lebih bersemangat. Luar biasa ya Bu Dini, sangat totalitas sekali. Nah, bagaimana Bu Dini setelah tadi menyampaikan panjang lebar terkait dengan masalah Mas Akbar ini? Nggak nyangka saya mengeluarkan jawaban dari unek-unek saya sendiri. Padahal kan itu sebenarnya saya nyari jawaban, tapi malah kita mancing saya menemukan jawaban. Luar biasa, tapi Bu Dini memang sudah mempunyai data-data yang luar biasa terkait dengan Mas Akbar, sehingga tadi Bu Dini sendiri menyampaikan bagaimana perasaannya mendapatkan coaching dari saya. Terima kasih juga
Oke, bagaimana Bu Frida coachingnya tadi berjalan lancar? Alhamdulillah Bu Lin, semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan yang sudah tadi tujuannya. Oke, berjalan lancar ya. Ya tadi saya sudah melihat tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar sesuai dengan alur kita dari mulai tujuan sampai tanggung jawab sudah ada semuanya tadi. Ibu Frida sudah menyampaikan kepada Bu Suhardi dan akhirnya Bu Suhardi ini menemukan solusi dari permasalahan yang dibawa tadi. Nah, karena sudah luar biasa coaching hari ini, apakah masih ada kompetensi yang dikembangkan lagi di coaching berikutnya? Iya Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Karena terkadang itu ada bagian-bagian itu saya ingin sekali mengungkapkan ide saya atau mengungkapkan pandangan saya. Nah itu loh Bu, saya ingin mendengarkan aktif, makanya saya ingin kompetensi itu saya kuatkan lagi, saya latih lagi Bu, supaya nanti saya bisa jadi coach yang baik. Oke, artinya berarti coaching berikutnya kita ingin mengembangkan kompetensi yaitu mendengarkan aktif. Iya. Oke, semoga nanti apa yang kita inginkan bisa tercapai ya Bunda ke coaching berikutnya sehingga kompetensi 3 kompetensi seperti coaching bisa terpenuhi semua dengan baik. Amin. Ya, Iya, terima kasih ya Bu Terima Lin kasih atas banyak. observasinya, atas masukannya buat saya. Terima kasih, kita ketemu lagi soal coaching berikutnya ya. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum.